Adakah sebab salah seorang telah menipu sistem negara kita sendiri? Kalau betul, siapa? FAM, ejen, pegawai JPN atau ada tangan gaib yang membuka pintu? Malaysia sekarang sudah dilihat sebagai negara penipu. Se-ASEAN ucap syukur, FIFA tak beri ampun bagi penipu. Kronologi lengkap skandal pemalsuan dokumen oleh FAM, naturalisasi dan program pemain warisan. Dalam beberapa tahun terakhir, Football Association of Malaysia, FAM, gencar mengejar program naturalisasi, merekrut pemain kelahiran luar negeri yang diklaim memiliki darah atau leluhur Malaysia, sebagai upaya memperkuat skuad nasional. Pada awal 2025, FAM mengajukan agar 7 pemain asing yang digadang sebagai heritage players disahkan agar bisa membela tim nasional. Data yang diajukan termasuk akta kelahiran pemain dan dokumen leluhur, misalnya akta kelahiran kakek nenek, yang diklaim menunjukkan asal Malaysia. Ketujuh pemain tersebut kemudian dipanggil untuk memperkuat tim nasional dan ikut tampil dalam pertandingan kualifikasi 2027 HFC Asian Cup Qualification, termasuk laga melawan Vietnam National Football Team pada 10 Juni 2025, di mana Malaysia menang 4-0. Namun, tak lama setelah itu, muncul keberatan atas kelayakan pemain, yang kemudian memicu pemeriksaan ulang dari Federation International The Football Association, FIFA. Penyelidikan dan keputusan awal, pemalsuan terungkap. Setelah meninjau dokumen dan data yang diserahkan, FIFA menyimpulkan bahwa dokumen-dokumen tersebut adalah palsu atau telah dipalsifikasi, terutama akta kelahiran leluhur yang diklaim menunjukkan asal Malaysia. Faktanya, banyak leluhur para pemain justru berasal dari negara berbeda, seperti Argentina, Brasil, Spanyol, dan Belanda. Dalam pernyataannya, FIFA menyebut bahwa tindakan tersebut bukan sekedar kesalahan teknis atau administratif, melainkan cheating murni, pelanggaran serius terhadap integritas kompetisi. Sebagai konsekuensinya, pada 26 September 2025, FIFA Disciplinary Committee menjatuhkan sanksi kepada FAM dan ketujuh pemain. FAM didenda CHF 350.000, sekitar 7 miliar rupiah lebih. Sementara masing-masing pemain dikenakan denda CHF 2.000 dan larangan bermain selama 12 bulan dari seluruh aktivitas sepak bola, baik nasional maupun internasional. Banding ditolak, keputusan final dari FIFA. FAM, yang merasa keputusan awal terlalu berat dan mengklaim dokumen hanyalah korban kesalahan administratif, mengajukan banding terhadap sanksi tersebut. Namun, pada 3 November 2025, FIFA Appeal Committee dengan tegas menolak banding tersebut. Keputusan ini diputuskan setelah sidang dengar pendapat dan analisis mendalam atas seluruh dokumen serta argumentasi pembelaan. Dalam putusan tertulis, dokumen keputusan banding, FIFA menyatakan bahwa modifikasi dokumen tidak bisa dianggap sebagai penyesuaian administratif semata, sebab pengubahan itu dilakukan secara sengaja untuk mengelabui. Dengan demikian, sanksi awal tetap berlaku secara penuh, denda terhadap FAM, denda terhadap pemain, dan larangan bermain 12 bulan bagi para pemain. Meskipun putusan FIFA bersifat final di ranah Federasi Internasional, FAM memiliki hak untuk membawa kasus ini ke jalur hukum berikutnya, yaitu ke Court of Arbitration for Sport, CAS. FAM menyatakan akan menggunakan opsi tersebut. Ekspansi skandal, investigasi formal atau potensi konsekuensi lebih besar. Keputusan banding bukanlah akhir. Setelah memutuskan untuk menolak banding, FIFA melangkah lebih jauh, membuka investigasi formal terhadap mekanisme internal FAM, termasuk tata kelola, proses verifikasi dokumen, dan potensi keterlibatan pihak-pihak lain seperti agen atau pejabat FAM. FIFA turut meminta bantuan otoritas pidana di beberapa negara asal pemain, termasuk Brasil, Spanyol, Belanda, Argentina, dan Malaysia, guna mengevaluasi kemungkinan adanya tindakan kriminal di balik pemalsuan dokumen tersebut. Pemerintah Malaysia pun ikut terseret. Pejabat tertinggi, termasuk Sekretaris Jenderal FAM, disuspend sementara. Pemerintah menyatakan akan melakukan penyelidikan independen. Dengan penyelidikan yang diperluas, kemungkinan bukan cuma sanksi olahraga, tapi juga sanksi hukum, finansial, dan reputasi besar, terbuka lebar. Reaksi publik politik. ASEAN mengamati, Malaysia di tekanan. Skandal ini memantik kemarahan publik dan sorotan tajam terhadap kredibilitas sistem naturalisasi pemain di kawasan ASEAN.
Banyak kalangan mengecam tindakan yang dianggap merendahkan semangat fair play dan integritas kompetisi. Beberapa anggota parlemen dan pengamat sepak bola di Malaysia menuntut pertanggungjawaban dari pejabat FAM dan pemerintah atas kelalaian dalam verifikasi dokumen kelayakan. Transparansi disebut sangat penting agar kepercayaan publik tidak hancur. Bagi negara-negara ASEAN lainnya, termasuk Indonesia, yang juga kerap mengeksplor naturalisasi, kasus ini menjadi peringatan keras bahwa penyalahgunaan naturalisasi bisa merusak reputasi federasi dan integritas sepak bola, dan bahwa aturan eligibility internasional ditegakkan dengan ketat. Makna atau pelajaran dari kasus ini. Kasus ini lebih dari sekedar skandal administrasi. Berikut sejumlah pelajaran penting yang bisa diambil. Integritas jauh lebih penting daripada kemenangan cepat. Usaha meraih kekuatan melalui pemain naturalisasi boleh dilakukan, tetapi ketika dilakukan via dokumen palsu, itu merusak kredibilitas tim, federasi, dan seluruh kompetisi. Verifikasi dan transparansi mutlak diperlukan. Semua dokumen terkait naturalisasi, terutama dokumen leluhur, harus diverifikasi secara resmi dan transparan, serta sesuai regulasi. Kesalahan administratif tidak bisa dijadikan tameng atas dokumen yang dipalsukan. Timbangan dua federasi dan pemain sama-sama bertanggung jawab. Sanksi bukan hanya untuk pemain, tapi juga federasi, menunjukkan bahwa pengurus federasi memegang tanggung jawab utama atas kelayakan dan integritas. Dampak bisa meluas ke hukum reputasi nasional. Investigasi tidak cuma sebatas sanksi olahraga. Potensi investigasi kriminal membuat kasus ini bisa berdampak pada reputasi federasi, kepercayaan publik, dan kebijakan nasional terkait naturalisasi. Presiden penting bagi sepak bola ASEAN. Untuk federasi di Asia Tenggara dan kawasan ASEAN lainnya, ini menjadi peringatan. Jika ingin mengejar naturalisasi, harus dilakukan secara tertib, jujur, dan sesuai regulasi internasional. Mengapa ASEAN ucap syukur? Judul ini pantas karena keputusan tegas FIFA menunjukkan bahwa, meskipun ada tekanan regional, ambisi federasi, dan potensi hasil instan, pada akhirnya keadilan, integritas, dan aturan dipertahankan. Bagi komunitas sepak bola ASEAN, ASEAN, ini bisa dilihat sebagai langkah untuk melindungi sportivitas, memulihkan kepercayaan, dan menjaga reputasi sepak bola di kawasan. Kasus ini mungkin pula menjadi momentum bagi federasi lain, termasuk di Indonesia, untuk evaluasi sistem naturalisasi, agar tidak terjerumus dalam skandal serupa.